Hai guys, hari ini kita mau jalan-jalan sebetulnya, tapi gue mau cerita sedikit tentang mobil yang gue pakai hari ini. Ini adalah Toyota Yaris tahun 2012 yang pernah beberapa kali gue post di Instagram. Nah, mobil ini ya kalau kita review udah mungkin nggak layak kali ya, tapi gue lebih kayak kartur dan owning experience 5 tahun pakai Toyota Yaris, kilometer 70.000. Jadi seperti apa perawatannya, rasanya, check this out. Ya, jadi ini mobil udah 5 tahun ya, sama sekali belum pernah masuk asuransi, makanya baretnya banyak banget. Terus ini sebetulnya mobilnya tipe J, tipe yang paling rendah, cuma tipe J nya dicopot ya biar nggak kelihatan kayak paling rendah. Kalau yang tipe J itu nggak ada ABS nya, nggak ada airbag nya, sama dia itu nggak ada body kitnya. Sama yang tipe E itu bedanya itu doang, overall semuanya sama. Ya, kita langsung masuk aja yuk. Gue biasa taruh barang-barang kayak sepatu gitu, gue taruh di mobil, jaket. Jadi pas nanti kita nyetir atau apa tinggal pakai jaket sama sepatu pas udah nyampe. Nah, si Yaris ini kenapa waktu itu belinya kok Yarisnya tipe J gitu, nggak tipe E sekalian lebih aman gitu ya. Ini dulu belinya parah banget sih men. Jadi waktu gue beli mobil ini, itu kan gue masih full in charge di Autonet Rent-Car kan ya. Itu gue kalau bisa beli mobil itu karena buat usaha, gue biasanya datengin semua showroom mana mobil yang paling murah, diskonnya paling gede. Habis itu gue beli dari sales yang ngasih diskon paling gede atau si showroomnya lah. Kan gue beberapa kenal sama kepala cabang gitu ya. Nah, si ini gue nggak ada rencana buat beli Yaris waktu itu. Nah terus ada tiba-tiba satu sales gitu, dia nawarin gue Toyota Yaris dengan DP 0%. Iya, jadi gue kasih tanda jadi 5 juta. Pas udah di approval sama leasingnya, itu DP 5 jutanya dibalikin lagi sob. Jadi gue sama sekali gak bayar 0%. Gue gak bayar sama sekali buat DP nya itu, buat mobil ini ya. Jadi langsung nyicil 4 tahun dan sekarang udah lunas ya. Jadi waktu itu pertama kali jadi memang waktu itu Toyota itu jualan di Yaris ini susah banget ya. Padahal kelengkapan dibanding Honda Jazz yang GE8 waktu itu, ini jauh lebih banyak loh dibanding sama Honda Jazz. Dia udah push start stop engine button yang tipe S, udah ada kulit segala macem, sama di steering controlnya udah ada audionya, udah lengkap lah. Jazz cuma menang pedal shift doang gitu waktu itu ya. Sama bodinya lebih keren sih, ini bodinya ya nggak selera semua orang ya, kayak bakpao atau nggak bulat. Dan pas gua lihat mobilnya nyampe gitu ya, ternyata kelengkapannya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Di sini kita dapat electric mirror gitu ya, walaupun nggak bisa nutup elektrik, nggak foldable gitu. Terus AC-nya lengkap, audionya juga lengkap, walaupun nggak ada pencet-pencetannya gitu. Ada aux-nya, banyak ininya, tempat penyimpanannya di sini. Bahkan kalau misalnya dibandingin sama Yaris yang sekarang, gue lebih pilih Yaris yang ini gitu. Pertama, larinya lebih ada. Kedua, dia lebih irit. Dan yang ketiga, dia lebih gampang dipakai buat muter balik. Yaris yang baru ampas banget ya, susah banget muter balik ya. Cuman si mobil ini tuh dia punya pedal feel-nya jelek banget loh. Kita injek gas dikit, itu mobil langsung lompat, dus gitu. Jadi kalau mau parkir tuh agak susah, agak ribet karena pedalnya terlalu sensitif. Tapi pas kita injek full pedalnya, ya itu larinya nggak jauh beda sama kita injek dikit gitu. Pedalnya jelek banget sumpah. Terus udah 70.000 km, apa aja yang udah diganti dari mobil ini? Yang udah diganti itu baru kampas rem, terus ya filter oli gitu ya. Busi juga udah ganti. Tapi part-part major kayak engine mounting, kaki-kaki gitu ya, suspensi itu belum ada yang diganti. Suspensinya masih oke, engine mountingnya masih oke, semuanya masih oke. Jadi ini mobil yang badak sih, kan biasa dipakai taksi ya. Gue nggak menemukan masalah setelah pakai 70.000 5 tahun naik mobil ini. Dan karena gue bilang tadi, dia kan punya pedal gas itu yang diinjek dikit lompat gitu ya. Nah, ban depannya ini itu sering banget habis. Jadi ini 70.000 km udah ganti ban sekali, dan sekarang udah mau ganti ban lagi, udah minta ganti ban lagi. Itu bannya udah mulai botak. Udah botak banget malah, udah waktunya ganti. Belum tahu nih mau pakai ban merek apa.
Menurut kalian apa ban yang bagus? Nah terus di sini kalau misalnya kita nyalain GPS ya, ini cup holdernya bisa jadi tempat HP. Enak, jadi gue pasti naruh di situ. Dan kalau misalnya kita naik Yaris gini ya, karena udah saking santainya, gue udah saking seringnya naik ini mobil ya, dari zaman udah lama banget. Itu di sebelah sini bisa jadi tempat kaki. Jadi nyetirnya begini, nyantai. Kan gak ada armrest ya, kakinya taruh sini, tangannya taruh sini. Jadi tangannya udah ada armrest ya, nyantai deh. Terus yang unik dari Yaris ini, dia punya power window tuh dari atas gini. Terus speedometernya di tengah, kayak taksi ya. Ya kayak Vios sih. Jadi enak kalau misalnya kalian naik taksi gitu, dapat Toyota Vios, itu kita lihat abangnya ngebut apa enggak gitu kan. Kalau lewat 60, 80, 100 kita bisa bilang, "Bang, jangan ngebut-ngebut Bang, itu saya ngeliatin speedometernya gitu." Iya, tapi overall sih happy lah naik mobil ini ya. Belinya dulu kan murah banget tuh, cuma 150 jutaan ya. Terus sekarang dijual masih seginian lagi. Soalnya kan harga mobil sekarang kenaikannya nggak masuk akal ya. Masa mobil kayak Yaris gini ada udah hampir 300 juta gitu. Kalau dulu kan harganya cuma lebih naik dikit dibanding Avanza, reasonable lah. Ya kalau misalnya ngomong kekurangan mobil ini, suara kolongnya berisik. Kalau naik tol itu berisik banget dan di bawah ngebut itu melayang. Terus apa ya, mobil ini menurut gua sempit ya dibanding sama Yaris yang baru sama Honda Jazz. Ini nggak ada apa-apanya, ini sempit. Untungnya di belakangnya kursinya udah reclining. Terus apa lagi ya, udah sih nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu minusnya tuh kayak apa ya, nggak terlalu berbekas gitu loh. Terus habis itu apa lagi ya, menurut gua sih nggak ada yang komplain terlalu gimana gitu ya. Mesinnya bandel, kayaknya bandel, semuanya benar-benar well built sih kalau kata gue sih. Walaupun kayak build quality-nya nggak begitu bagus juga, karena di sini ada yang tajam nih. Kadang-kadang waktu masih pertama tuh ya, ini kan tajam banget. Gue pernah lecet gitu tangan gue gara-gara kena sininya, pinggir door trim ini tajam. Sampai sekarang gue masih tajam, tapi nggak separah dulu. Terus kalau misalnya disuruh pilih Yaris lama apa Yaris baru gitu ya, ya kalau dikasih sih gue lebih pilih Yaris baru ya. Dikasih Yaris baru, Yaris barunya gue jual, gue beli Yaris lama. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan sambil bikin vlog aja, karena kebetulan naik Yaris juga. Kita mau ke Zen Creator dari Asus. Jadi Asus itu ngumpulin YouTubers yang pakai Asus gitu. Nah mereka tuh ngedit video pakai Asus, diminta testimonial kayak gimana, nanti kita akan lihat. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Pokoknya buat mobil yang DP-nya 0%, ini mobil udah memuaskan banget sih. Oke, itu aja mungkin ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang mau ditanyain tinggal di komen di bawah. Dah.